Hai Moviewers, jumpa lagi bersama Mimin, ahlinya film vitamin. Kita sekarang akan melanjutkan cerita dari Tenki no Ko, yaitu alur film Tenki no Ko part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, silahkan tonton dulu supaya nggak bingung jalan ceritanya. Dan yuk kita opening dulu. Di part sebelumnya, Hodaka kebingungan atas menghilangnya Hina dari hadapannya. Hodaka yang kebingungan lantas mendengar suara panggilan Hina. Ia melihat Hina melayang di udara. Di beberapa bagian tubuhnya terlihat transparan. Hina pun menceritakan asal-muasalnya, kenapa bisa menjadi seorang pawang hujan. Dulu ketika ibunya dirawat di rumah sakit, Hina selalu berdoa supaya langit hari ini menjadi cerah. Ia ingin berjalan di langit biru bersama ibunya untuk sekali lagi. Setelah itu terlihat cahaya yang menyinari sebuah gerbang kuil. Hina pun menghampiri cahaya tersebut. Ia kemudian melewati gerbang itu dan berdoa dengan tulus. Tak berselang lama sesuatu pun terjadi padanya. Ketika ia sadar, ia sudah terbaring di atas tanah. Setelah itu ia jadi dapat terhubung dengan langit. Lantas Hodaka dan Hina pun pulang. Di saat Hodaka sedang di kamar mandi, ada yang mengetuk pintu rumah Hina. Ternyata itu adalah polisi yang selama ini mencari Hodaka. Ia telah lama pergi dari rumah dan orang tuanya pun mencarinya. Polisi pun juga menghimbau Hina dan adiknya untuk diurus pihak pelayanan sosial negara karena ia tidak mempunyai orang tua ataupun wali. Keisuke pun juga memintanya untuk pulang karena ia juga bisa dituduh menculik anak. Ia pun memberi Hodaka sedikit uang untuk transport kembali. Setelah itu terlihatlah Hina yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ia harus pergi dari situ sebelum pihak pelayan sosial datang ke rumahnya. Hodaka yang tak tega melihat kakak beradik itu montang-manting sendirian pun berniat untuk kabur bersama mereka saja. Terlihat kondisi cuaca di Tokyo saat ini buruk sekali. Dengan curah hujan yang sangat tinggi membuat banyak penerbangan dibatalkan dan terjadi banjir di mana-mana. Setelah itu Hodaka, Hina, dan adiknya pun berniat untuk mencari tempat menginap untuk tidur mereka. Hotel demi hotel telah mereka masuki, tetapi semuanya ditolak. Bukan karena mereka tak punya uang, tetapi karena mereka belum mempunyai kartu identitas dikarenakan mereka masih di bawah umur. Mereka pun terus berjuang di tengah cuaca dingin itu. Ditambah malam ini ternyata turun salju. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba petugas memberhentikannya. Petugas itu pun mencurigai bahwa anak ini yang selama ini dicari polisi. Karena situasi semakin memanas, Hodaka pun langsung mengalihkan perhatian dan menyuruh Hina lari. Tetapi tak berselang lama, petugas itu berhasil membekuknya. Hina yang melihat hal itu pun langsung mendorong petugas itu dan berdoa dengan tulus. Seketika langit pun menjawab doanya dan kilat menyambar truk di dekatnya. Hal itu membuat truk meledak dan mengalihkan perhatian petugas tersebut. Hodaka dan Hina langsung kabur dari tempat itu. Mereka pun mencoba untuk memesan kamar kembali. Tetapi kali ini mereka beruntung. Penjaga itu memberinya kamar dan mereka berhasil mendapat tempat untuk tidur malam ini. Sesampainya di kamar mereka sangat lega akan hal tersebut. Lalu dengan interior hotel yang sangat mewah itu, mereka sangat menikmati kenangan bahagia malam ini.
Lalu Hodaka pun akhirnya bisa memberikan hadiah cincin itu kepada Hina. Hina pun sangat menyukai cincin tersebut. Tetapi Hina memberikan pernyataan yang menyesakan. Karena ia ditakdirkan sebagai gadis cerah untuk menjadi korban agar bisa membuat langit cerah kembali. Ia mengatakan bahwa setiap ia memohon langit agar hujan di sekitarnya berhenti, hal itu akan semakin berdampak pada tubuhnya. Hodaka yang mengetahui hal itu pun sangat sedih dan tak ingin kehilangan Hina. Setelah waktu berlalu, Hodaka pun tertidur. Dan tiba-tiba Hina yang saat itu masih di kamarnya pun langsung berpindah ke alam lain. Lalu ia sadar bahwa waktunya telah tiba. Pagi harinya, Hodaka pun bangun dan melihat bahwa Hina tak ada di sampingnya. Ia mencari di setiap sudut ruangan, tetapi tak ketemu. Lalu tiba-tiba polisi pun mendobrak ruangan mereka. Dan alhasil ia dan adik Hina pun tertangkap. Pagi itu terlihat cuaca hujan telah berhenti dan langit menjadi sangat cerah. Hodaka yang tahu hal ini pun sangat menyesal karena kebahagiaan ini tercipta karena kesedihan yang harus dialami Hina. Setibanya di ruang tahanan, Hodaka pun memohon kepada detektif agar memberinya kesempatan untuk mencari Hina. Dan setelah selesai, ia berjanji akan kembali lagi. Tetapi detektif menolaknya. Akibatnya, Hodaka pun langsung kabur dan mencoba untuk keluar dari tempat itu. Ia pun berhasil keluar, tetapi polisi masih terus mengejarnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Natsumi. Tanpa pikir panjang, Natsumi langsung membantu Hodaka dan melesat cepat dengan motornya. Di sisi lain, Nagi yang saat itu berada di Badan Perlindungan Anak pun dibantu kabur oleh dua ceweknya. Lalu kita kembali ke Hodaka. Terjadi kejar-kejaran antara detektif dan Natsumi. Mereka pun berhasil mengulur waktu. Tetapi tak berselang lama, motor Natsumi terhenti karena banjir. Hodaka pun berlari sekuat tenaga menuju gerbang kuil tersebut. Tetapi setibanya di sana, ia bertemu dengan Keisuke. Keisuke terus saja mengganggunya untuk menyuruhnya kembali ke rumahnya. Terjadi perdebatan di sana yang mengakibatkan Hodaka harus melepaskan tembakan dengan pistol yang ia buang. Akibatnya polisi pun langsung menuju ke tempatnya dan bertindak tegas. Di saat Hodaka akan dibekuk, Keisuke pun berubah pikiran dan berbalik menolong Hodaka. Begitu juga dengan Nagi yang tengah datang menolongnya untuk kabur. Ia pun langsung menuju gerbang kuil itu dan memohon dengan tulusnya. Seketika itu ia langsung berpindah ke alam lainnya. Ia terlihat sedang berada di atas awan dan terombang-ambing. Ia pun melihat banyak makhluk yang selama ini tidak pernah ia lihat. Di kejauhan ia melihat Hina yang sedang terbaring. Hina yang melihatnya pun langsung berlari dan melompat ke arahnya tanpa pikir panjang. Mereka pun melayang-layang di atas awan itu. Hodaka pun memintanya untuk kembali dan berkata tak usah lagi menjadi gadis cerah. Ia hanya ingin Hina-san kembali. Lalu seketika itu hujan pun langsung jatuh lagi dan Hodaka beserta Hina telah kembali di bawah gerbang kuil itu.
Setelah itu scene langsung berganti ke masa depan. 3 tahun berlalu, Hodaka pun telah lulus dari pendidikannya. Ia harus menjalani masa percobaan karena tindakannya dulu. Hari ini ia menuju ke Tokyo untuk bertemu orang yang berarti baginya. Ia bertemu Nenek Chiyo dan menemukan fakta bahwa Tokyo dulunya memang berada di bawah laut. Maka tak heran bahwa di situ sering banjir. Setelah itu dia bertemu Keisuke dan menanyakan bagaimana kabarnya. Ia juga ingin bertanya mengenai Hina. Karena Hina tak punya ponsel, ia jadi tak bisa dihubungi. Tetapi Keisuke yang sibuk pun segera menyuruh Hodaka pergi. Hodaka yang tak tahu harus kemana pun berjalan pasrah kemana arah kakinya melangkah. Tetapi tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Itu adalah Hina. Hodaka pun langsung berteriak memanggilnya dan mereka pun akhirnya dipertemukan kembali. Dan akhirnya film pun tamat. Ya guys, itu tadi adalah alur cerita film dari Tenki no Ko atau Withering with You. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Lalu sertakan komen di bawah untuk film yang bagus buat Mimin review kembali. Ya guys, gue Mimin ahlinya film vitamin, pamit undur diri.